kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang keluar dari hati kami. Biarlah itu menjadi doa dalam hidup kami. Dan kami memiliki iman yang kuat, yang teguh sampai Tuhan memanggil kami. Amin. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Dan tolonglah Tuhan semua jemaat-Mu ketika banyak masalah, persoalan hidup, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Tuhan pegang kendali. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Coba lihat kiri kanannya dulu. Ayo, lihat kiri kanannya. Bilang kamu itu beda. Ayo, lihat dulu dong. Kamu beda karena kamu punya Tuhan. Bilang. Ayo Pak siapa namanya? Pak Andreas. Ayo, nah gitu ya. Tadi lagunya kan luar biasa ya. Tadi lagu Kaum Bapak jangan Tuhan menetapkan langkah. Kaum Ibu lagunya apa tadi? Iya, saya mau iring Yesus. Yang benar. Mau iring Yesus. Ada duit, benar mau iring Yesus. Tidak ada duit, masih mau iring Yesus. Banyak utang, banyak masalah, masih mau iring Yesus. Ayo, saudara, bukan untuk saya, tapi saudara buat Tuhan. Amin. Ya, tapi saudara, ini tema kita. Lihat mana slide-nya. Iya, slide-nya. Ya, saudara siapkan 1 Raja-Raja 17. Janganlah takut, Tuhan pegang kendali. Iya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 16. Ayat ini sering kita baca atau sering dengar. Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat 16. Iya. Saya ayat 7, saudara ayat 8, ayat 16 kita sama-sama ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ke-16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam diriku supaya aku minum api. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah, ambillah juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, sesungguhnya tidak ada roti bagiku padaku sedikit pun, kecuali sekejap tunggang dan ayam sedikit hinggap dalam bumi. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua potong kayu api. Iya. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anak. Dan setelah kamu memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah apa? Takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan dibawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Selanjutnya, Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tumpayan itu. amin. Dan minyak Iya. pulang sampai pada waktu aku pergi menjadikan sahabat. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sama-sama, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu
tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Silakan slide selanjutnya. Nah saudara, ini keadaan zaman ya. Bahkan perhatikan ini ya, sebelum saya membahas ini ada 3 contoh saya ambil ya. Yang pertama saudara, sedang terjadi peperangan antara Israel dan Hamas. Ya singkat cerita, coba bisa gak buka Kejadian pasal 6 ayat yang ke-11. Bang Desmanto boleh baca Kejadian pasal 6 ayat yang ke-11. Kejadian pasal 6 ayat 11. Kejadian pasal 6 ayat 11 begini bunyi firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Iya. Jadi saudara, ini keadaan dunia penuh dengan apa? Kekerasan. Dalam bahasa Inggris disebut violent. Tapi dalam bahasa Ibrani disebut Hamas. Artinya apa? Kekerasan, pemberontakan, pertikaian. Tujuan Hamas, dia ingin menghapus Israel dari peta dunia. Tetapi perhatikan, semua itu daerah Israel, Lebanon, Palestina itu sebenarnya tanah Kanaan. Ya, tapi karena dipertarbalikan akhirnya terjadi peperangan. Itu singkat ceritanya, ya. Nah, saudara, bahwa itu keadaan dunia. Lalu keadaan dunia itu membuat semua orang telah rusak. Akhirnya terjadi peperangan. Tidak ada yang untung kedua belah pihak. Kira-kira 3.000 sampai 4.000 orang tewas dalam peperangan. Nah, saudara coba lihat gambar yang kedua. Iya. Apa yang terjadi ketika peperangan? Ini dampaknya. Halo? Ya? Iya, nih saudara. Dampaknya adalah terjadi kehancuran, bencana alam. Ya. Matius 6 ayat 24 sampai 27. Saudara bisa baca di rumah. Ini kejadian di dunia, ya. Tanah longsor, banjir, gempa bumi, kelaparan. Yang kita baca adalah tentang kelaparan Elia, kekeringan. Itu terjadi di zaman Alkitab. Kita juga mengalaminya. Jadi apa yang kita bisa bawa di dunia ini tidak ada. Maka itu Tuhan bilang jangan takut. Tadi kita baca janganlah takut. Ketika manusia kita takut, kita ada ingat firman Tuhan bilang janganlah takut. Ya Ibu Nenggolan, dia nangis terus doa ya, luar biasa saudara. Saya tahu kepedihan seorang ibu untuk bertanggung jawab melihat keluarga. Tapi saya mau ingatkan kita semua, jangan takut. Ya, bilang dalam dirimu 1, 2, 3. Jangan. Kenapa bilang jangan takut? Supaya tenang. Ya, persoalan ada saudara. Mau Jokowi ke, mau Om Samuel, mau saya, semua ada persoalan. Ya, tidak ada yang tidak ada persoalan. Ya kan? Nah saudara, slide yang ketiga tuh, gambar yang ketiga, perhatikan. Ini terjadi di Haiti. Ya, di Haiti saudara. Itu kue kering terbuat dari namanya bombonti, terbuat dari tanah liat. Dari tanah liat loh. Bukan dari ragi gandum, bukan. Makanya sekarang lagi perang kan, Rusia dengan Ukraina. Karena gandum. Wahyu pasal 13 akan digenapi secupak gandum sedinar. Mahal, sehelai sedinar, mahal saudara. Tapi jangan takut, anak Tuhan masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, ini saudara perhatikan, kue kering terbuat dari tanah liat. Saking miskinnya di desa Nigeria, ya, perbatasan antara Dominika dengan Nigeria, Haiti. Tapi latar belakang Haiti, maaf ya, penyembah setan berhala.
hancur semua. Sekarang miskin saudara. Kita belum alami ini loh. Jadi itu terigu, tanah liat dikocok, dikasih bumbu, garam, baru dijemur. Habis itu dibuat kue mangkok, kering, baru dijual. Dimakanlah sama mereka, katanya ada nutrisi, ada vitamin. Tetapi tahukah saudara, selidik demi selidik, hancur semua di dalam perut itu. Penyakit, berbagai penyakit. Karena apa? Ini tanah liat. Tapi puji Tuhan, Haiti sudah banyak hamba-hamba Tuhan pergi ke sana menolong orang-orang Haiti. Saudara, ini yang terjadi zaman. Kita belum alami loh zaman ini, betul? Belum, kita masih enak, masih bisa tidur di tempat tidur. Saudara, waktu saya di NTT, saudara, itu rumahnya itu tanah. Tapi mereka tetap, haleluya. Ayo, masalah selalu ada. Tapi jangan sampai jauh dari Tuhan, amin. Ini dia saudara. Nah, saudara perhatikan slide selanjutnya, ya. Di mana tadi kita belajar tentang Elia dan janda di Sarfat. Nah, saudara, saya buat dua bagian antara hati pikiran manusia dengan hati pikiran manusia yang ada di dalam Kristus. Ya, yang pertama hati manusia nih alamiah, yaitu apa? Ketakutan. Kedua, khawatir, ragu, cemas, kecewa, iri hati. Ayo, siapa yang iri hati di sini? Ya, sirik. Lihat orang bahagia, dia marah. Ya, terus apalagi putus asa, menyerah. Saudara, baru-baru saya dengar seorang anak Tuhan bilang begini, kalau orang yang bunuh diri itu belum tentu masuk neraka. Ya, itu urusan dia ya, tapi saya mau bilang, orang yang bunuh diri masuk neraka. Tidak ada kata lain. Mama saya sempat putus asa, saya mau bunuh diri, Saya bilang, Mama, bunuh diri langsung lebih api yang neraka selama-lamanya. Lebih baik menderita di dunia kalau pilihannya. Tapi Tuhan gak mungkin lah, ya. Kita ini biji mata Tuhan loh. Amin. Amin. Biji mata Tuhan. Jadi saudara putus asa. Yang selanjutnya mengeluh. Ya, manusia semua mengeluh, betul? Gak ada uang, mengeluh. Gak sehat, mengeluh. Apalagi gak makan, mengeluh. Ya, itu manusiawi, tetapi maksudnya mengeluh di sini adalah dia terus menerus, hari demi hari. Ya, saudara, 1 Korintus 10 coba lihat. 1 Korintus 10 ayat 10. Ayo baca lebih keras ya, semua. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Iya. 1, 2 ayat 10. 3. Dan seperti sehingga iya. Jadi orang yang ngomel tiap hari, pagi, petang, siang, malam, mengundang apa? Maut. Saudara, ini bukan kata saya, ini mengundang setan, Trisula. Ya. Jadi kalau siang malam ngomel terus, malaikat maut datang. Makanya rumah tangga marah-marah bisa, tapi jangan sampai siang malam, ya, pagi sore, ngomel terus. Ya, jangan saudara, malaikat maut undang. Mau saudara, janganlah ya. Saya doakan masalah kita boleh berat, tapi Yesus pegang kendali. Yesus pegang kendali. Ya, Bapak Martin ya, pegang kendali. Ya saudara, nah saudara, tadi kita belajar ayat yang ke-7, beberapa waktu sungai itu kering. Elia ini menggambarkan tentang firman. Ya, janda di Sarfat menggambarkan tentang diri kita sendiri nih manusia. Elia itu manusia biasa.
Kenapa terjadi kekeringan? Ya, slide-nya selanjutnya. Siapa? Malvin. Slide selanjutnya. Nah, perhatikan ini ya, saudara. Iya, masalah dan keadaannya. Sarfat itu artinya tempat peleburan. Ya, tempat peleburan atau bahasa sekarang dibilang memurnikan logam. Kalau Indonesia adanya di mana? Di Papua. Logam-logam mulia, emas. Ya. Nah, itu tempat Sarfat. Sarfat itu adalah kota kecil di Fenisia, penduduk Fenisia. Kota pelabuhan. Jadi tempat strategis kemajuan bangsa Israel dan Samaria. Nah, saudara, masalahnya apa? Sudah tertulis. Kalau saudara baca di rumah nanti, pasal 16 sudah tertulis di kitab raja-raja. Dari Raja Saul, Daud, Salomo, ya, sudah tertulis bahwa raja-raja Israel berbuat jahat di mata Tuhan, mengikuti ajaran Yerobeam. Yerobeam ini penyembah ilah atau dewa-dewa Baal. Akhirnya apa? Turun-temurun dosa itu terus-menerus dari Baesa, anaknya Ela. Baru Zimri panglimanya jahat di mata Tuhan. Dia berperang melawan Ela yang mengangkat dia panglima. Akhirnya Ela mati. Baru Zimri naik. Baru Omri, Raja Omri. Baru Ahab. Nah, Ahab ini yang berlawan dengan Elia. Habis itu Elia datangi dia. Ahab sangat jahat 2 kali lipat dari raja-raja sebelumnya. Ya, penyembah berhala. Saudara perhatikan, mengikuti cara-cara Yerobeam. Apa cara Yerobeam? Menyembah Baal. Membuat kuil kuil di Samaria, ya, atau patung Asyera, dewi kesuburan. Baal ini tuannya setan, tapi dewi kesuburan adalah Asyera. Jadi mereka lah yang memberikan sumber air hidup, sumber air. Makanya Tuhan bilang sama Elia, pergi ke sungai Kerit. Setelah itu apa? Sungai Keritnya kering. Pergi kemana? Ke Sarfat. Ya saudara, ke Sarfat. Karena apa? Kekeringan. Karena kelaparan hebat di situ. Itu yang terjadi. Nah, saudara, bahwa ketika terjadi itu, Elia disuruh Tuhan pergi ke janda. Aneh ya, secara logika manusia, kok Tuhan malah suruh di tempat yang tidak ada apa-apanya. Tapi itulah rancangan Tuhan. Seburuk apapun keadaan saudara, rancangan Tuhan tetap baik. Seburuk apapun keadaan saudara, selama saudara melekat sama Tuhan, keadaanmu tetap baik. Lihat, Tuhan bukan menyelamatkan Elia saja. Tuhan menyelamatkan siapa? Janda di Sarfat. Dia orang Samaria, saudara, musuhnya Israel. Hebat ya, musuh aja Tuhan kasih. Oh, kita anak Tuhan, kita benci Tuhan sih. Kita jauh sama Tuhan sih, ya. Jadi Tuhan membawa Elia dan janda di Sarfat. Ketemulah dia di pintu gerbang. Dilihatlah lagi kumpulin kayu api. Lalu dia datangi. Ibu, saya butuh air. Dikasih. Ibu, saya butuh roti. Dia kaget. Karena apa? Itu sumber kehidupan terakhir. Saudara coba, ini saudara punya angan-angan pergi ke Palestina sekarang ya. Saudara ada di Palestina nih sekarang. Apa yang saudara alami? Tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada. Demikian seperti itu. Janda di Sarfat tidak punya apa-apa. Dan akhirnya apa saudara? Elia bilang, buatlah dulu bagiku.
Ya, coba slide-nya lagi. Buatlah dulu bagiku. Baru dibuatlah roti. Ayo, slide lagi selanjutnya. Nah, ini saudara. Setiap kita ada Elia suruh Tuhan pergi ke janda. Ada tantangan. Tapi saya mau ingatkan, dari tantangan saudara ada pengharapan. Saudara, sama-sama yuk kita katakan begini dengan keyakinan kita ya. Coba saudara katakan boleh begini. Ayo, dengan imanmu katakan. Ya, katakan begini, Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali. Dari hatimu ya, Tuhan pegang kendali. Bilang begini lagi, esok ada harapan. Esok ada harapan. Sekali lagi, esok ada harapan. Esok ada. Ah, tepuk tangan dulu buat Yesus. Ya. Saudara, jam cepat sekali ya. Tapi saya 10 menit lagi ya. Nah, saudara, kita belajar dari Elia, dari janda juga. Apa yang kita akan alami kalau Tuhan pegang kendali? Yang pertama tadi, kata Kayuni tadi kan bilang, aku bisa kuat gak ya ketika imanku tidak ada? Saya mau iring Yesus. Suami marah-marah. Saya mau iring Yesus. Mana uang? Enak aja. Saya mau iring Yesus. Anak tiba-tiba sakit. Ini janda Sarfat gitu loh, anaknya mati. Terakhir, makanya dia marah sama Elia. Kenapa kau hadir? Saya orang berdosa. Ya saudara, jadi Tuhan mau kita punya iman ya. Tuhan melihat iman bukan melihat harta. Tuhan tidak melihat uang. Tuhan melihat imanmu. Ya Om, Tuhan melihat iman. Tahu gak saudara, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Singkat cerita, waktu saya pelayanan saya tidak punya uang. Ya, saudara, saya tidak ada uang, tapi saya selalu ingat mama saya. Minimal saya dapat 500, 300 saya kasih mama. 100.000 saya buat kehidupan selama sebulan. 100.000 saya bayar per puluhan. Pusing. Bensin, makan sayur. Ya. Di sana 5.000 cuma segini saudara. Ikan kecil. Tapi saya nangis sama Tuhan, Engkau lihat aku. Tuhan, Engkau lihat aku. Saudara, belum selesai saya kasih per bulan, besoknya ada orang yang transfer saya. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Hebat gak Tuhan kita? Ya, Bang Des ya? Bang Des tambah anak, tambah berat lagi. Tapi jangan takut. Makin banyak anak, makin banyak rezeki. Ini loh, ya. Tidak usah diragukan. Ya, Om Samuel ada berapa Om? 3 ya? 2, sorry. 2 ya? 2 anak tambah lagi Om 1. Biar jadi pemain bulu tangkis. Ya, banyak anak, banyak rezeki. Jangan takut saudara, amin. Ya, Tuhan, orang Haiti aja Tuhan masih pelihara, masa kita anak Tuhan tidak dipelihara? Iya kan? Tepuk tangan dulu dong buat Yesus ya. Saudara, memang kesulitan selalu ada, tapi Tuhan mau kita alami iman, alami Tuhan. Bukan kata orang, itu indahnya ikut Tuhan. Alami Tuhan. Orang lain boleh goyah. Alkitab mencatat 1.000 rebah, 10.000 rebah di sebelah, tapi aku tetap memegang Engkau. Amin. Amin. Saudara, ini zaman makin susah, nggak ada yang makin baik. Ganti presiden, ganti peraturan. Ya. Di Aceh nggak bisa seperti kita. Saya udah pernah ke Aceh, saudara. Di Aceh nggak bisa melayani seperti ini. Oh, tepuk tangan aja harus begini. Saking sulitnya kita. Tapi lihat hadirat Tuhan.
Amin. Hadirat Tuhan ada. Saya mau bilang hadirat Tuhan ada. Hadirat Tuhan ada, Om. Bang Des, ada hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan ada, masalahmu boleh banyak, tapi hatimu tetap tenang. Tenang. Lihat responnya beda loh. Responnya janda dibilang, aku tidak punya makan lagi. Habis, khawatir, putus asa. Masa saya mau buat dirimu lagi, Elia? Tapi Elia responnya apa? Jangan takut. Jangan percaya kepada Tuhan. Saudara, ini firman hidup ya. Dibaca saudara di rumah. Jangan WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Baca dulu ini. Ini yang membuat engkau tenang. Saya banyak masalah, saya baca ini saudara. Ya, ketika saya baca Tuhan adalah gembalaku. Aduh enak. Ya. Bayangin saudara, jangan hari Minggu doang ya please. Baca, bangun tidur, ku terus baca. Sebelum aktivitas ku baca. Baca saudara. Ini masa buku kekal kalian kita semua tinggalin sih? Jangan ya, baca. Makanya dia bilang apa? Jangan takut. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita sekarang, Tuhan menyelamatkan kita hari ini, Tuhan menyelamatkan kita selama-lamanya, ya. Ini dia. Nah, selanjutnya slide. Kita belajar dari janda di Sarfat. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat? Ketika Elia bilang, siap Tuhan. Janda Sarfat bilang, aku mau buat. Ini yang perlu dalam kekristenan adalah sikap hatimu. Ya, nomor sikap hati yang tulus, yang mau. Kalau orang yang mau itu nggak alasan. Nggak alasan, sorry ya. Emang manusia ada alasan? Ada. Tapi masa hari Minggu aja sampai kita alasan sih. Coba kalau diambil sedikit napas kita gini. Saya pernah alami loh. Mau napas aja saya susah saudara. Itu saya alami berhari-hari di Kupang. Tuhan, karena apa? Gak tahu kenapa. Napas Tuhan ambil gini dikit aja. Tapi Tuhan bilang apa? Kita belajar dari janda di Sarfat. Jangan banyak alasan ikut Tuhan. Ya? Amin. Jangan alasan. Berbelas kasih. Jangan pelit. Sorry ya, saya ngomong apa adanya. Jangan pelit. Amin. Bilang dalam dirimu, saya tidak mau pelit. Amen. Iya. Sudah kok berat ya. Om Samuel ini baik ya. Saya udah lihat. Saya kalau antar Om tiba-tiba dia, kita beli es dulu ya. Itu dia ya kan. Hal kecil aja saya mendapat hal yang besar. Bagaimana Tuhan? Ya kan saudara? Hal yang besar Tuhan pasti siap. Hal yang kecil Tuhan tidak abaikan. Ya. Nah itu cara Tuhan. Tuhan atur, Tuhan sediakan, Tuhan persiapkan. Ya nambur nenggolannya. Nah, suaminya masih sakit ya. Tenang, kita tetap doa, ya. Amen. Jangan takut kalau maaf kata ya, kalau udah maksud Tuhan beda ya urusan. Tapi katanya kita doa nggak begitu. Bapak saya dulu kan hampir mau mati tuh. Orang itu. Tapi kalau Tuhan bilang, Panenggolan belum selesai rumahmu di sorga. Kerjain dulu ini. Gereja Evata. Gereja Evata sapu pel. Saudara tahukah hal kecil di mata manusia besar di mata Tuhan. Amen. Iya, enak saudara. Ya, ingat dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong Bapak Mario. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong Ibu Jabat. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara. Amen. Ya, amin. Itu
Itu enaknya ikut Tuhan. Ada masalah banyak, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Apa yang kau tabur, nilainya itu kekal. Ya, apa yang kau berikan dengan ketulusan hatimu, mungkin uangmu atau hartamu atau apa namanya, pikiranmu, doamu, ucapanmu, konseling. Itu semua yang kau berikan dengan ketulusan. Bahkan maaf, engkau di rumah orang cuci WC pun tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan. Amin. Iya. Jadi itu enaknya ikut Tuhan. Ya, saudara ya, 30 menit pas saya membagikan firman. Tapi terakhir yuk kita baca slide terakhir. Yuk sama-sama kita baca. Kita belajar dari Elia dan janda di Serepta. Ya, suara saudara keluarkan ya dengan tegas ya. Wahyu 3 ayat 10. Ayo sama-sama Wahyu 3 ayat 10. 1, 2, 3. Karena amin. Untuk maka aku pun dari hari yang akan datang untuk mencobai mereka yang ini udah tertulis ya. Saudara, kalau udah terjadi aneh-aneh di dunia ini ayatnya. Karena engkau berpegang, masuki, hidupi, untuk tekun menantikan aku. Ikut Tuhan harus apa? Tekun. Baru aku pun akan melindungi engkau dari apa? Iya. Tuhan bilang begini, Matius, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Tapi itu belum kesudahannya. Tapi orang dunia akan berusaha menghidupkan dirinya. Tetapi anak Tuhan selalu ada tanah Kanaan. Tuhan persiapkan dengan caranya. Tuhan kirim Elia, burung gagak, bawa apa? Tapi saudara, Elia bukan diam. Tapi Elia pergi ke sungai Kerit. Baru di situ dia temukan gagak. Selama saudara berjuang sekecil apapun, apa perjuanganmu? Mulailah doa. Mulai dari doa perjuanganmu. Baru nanti Tuhan akan menolong kita, memberkati kita. Berkat Tuhan itu bukan hanya apa? Uang, bukan saudara. Itu hanya salah satu. Berkat Tuhan itu adalah keselamatan. Berkat Tuhan itu adalah perlindungan. Berkat Tuhan adalah kemakmuran. Ya, kalau saudara lagi diuji sekarang, kalau saudara lagi diproses sekarang, kita coba berusaha belajar. Terima kasih Tuhan. Saya percaya proses ini bukan membuat saya mati binasa, tapi membuat saya bangkit, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan bekerja. Ingat, karena engkau menuruti apa? Firman-Ku untuk tekun menantikan, maka aku akan melindungi dari apa? Saudara, Israel dan Hamas kemungkinan besar akan menjadi cikal bakal perang dunia ketiga. Kalau sudah perang dunia ketiga, pusatnya adalah Israel. Saudara siap-siap, Tuhan sudah mau datang. Pusatnya Israel. Kalau Israel sudah digempur, nanti Tuhan, Israel sepertinya kalah, tapi nanti Tuhan akan berperang. Makanya disebut Harmagedon. Nanti dilebah Israel. Tapi itu semua akan terjadi. Makanya Amerika dengan Israel, Rusia, semua yang komunis pergi ke Hamas. Saudara, Hamas ini adalah, maaf ya, teroris, bukan bagian Palestina. Karena Israel ini baik sama Palestina, umatnya ada di Palestina. Tapi karena teroris mau menghancurkan. Tapi ingat, Israel biji mata Tuhan. Siapa yang memberkati Israel akan ku berkati. Siapa yang mengutuk Israel akan ku kutuk. Jadi saudara doakan Israel, berkati Israel.
supaya berkatmu ada. Amin. Itu saja 20 menit pas saya membagikan firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik. Kita berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur namamu dimuliakan. Amin. Jangan takut, Tuhan pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus menguatkan kami, meneguhkan kami. Apapun goncangan di dunia ini, kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap dalam kendali. Tuhan Yesus bukakan jalan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Apapun persoalan kami,